Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait hasil P3K Guru tahap yang kedua, yang mana di sini ada sebuah postingan di salah satu grup Facebook dan WA yang sempat admin tertarik untuk membacanya dan memang cenderung masuk akal teman-teman ya. Di sini judulnya, apakah nilai P3K Guru tahap 2 sudah 100% aman? Artinya dalam artian apakah hasil pengumuman yang kemarin diumumkan oleh Kemdikbudristek itu sudah memastikan teman-teman 100% lulus? Bisa jadi ya dan bisa jadi juga tidak teman-teman ya. Karena di sini kita lihat simak penjelasan realistisnya sekarang juga. Di sini tentunya teman-teman harus pahami kembali jadwal, bahwa kita berendekan di jadwal bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 itu dilaksanakan 16 Desember 2021. Namun ini untuk tahap kedua ini bukan akhir dari segalanya. Meskipun kita sudah melaksanakan pengumuman hasil seleksi kompetensi 2, ternyata masih ada 3 tahap yang akan bisa dijalani. Yang pertama itu adalah masa sanggah, yaitu masa pengajuan sanggah tentunya seperti itu. Yang kedua jawab sanggah, tanggapan sanggah, dan pengumuman pasca masa sanggah. Nah, ketika ada masa sanggah ini bisa jadi bisa mengubah hasil seleksi kompetensi 2. Itu realistisnya teman-teman ya, bahwasanya masa sanggah 2 dan jawab sanggah 2 serta pengumuman pasca sanggah 2 itu bisa berbeda dengan hasil seleksi kompetensi tahap kedua yang diumumkan tanggal 12 kemarin teman-teman ya, seperti itu. Tanggal 16 ya, itu yang harus teman-teman pahami ya. Nah, sekarang kita coba cek di sini realistis penjelasan yang admin kopas dari Facebook dan WA ya. Di sini kita coba lihat dulu bahwasanya untuk pengumuman ini sudah kita bisa cek bersama-sama bahwasanya teman-teman guru itu sudah bisa mengecek hasil seleksi ujian kompetensi guru P3K tahap kedua. Itu teman-teman bisa lihat di guru ppk.kemdikbud.co.id, dan tentunya teman-teman punya link stabil untuk bisa mengecek hasil pengumuman. Nah, tentunya seperti itu ya. Nah, kita lewati saja ini. Nah, di sini anggaplah ini adalah contoh hasil pengumuman yang teman-teman dapatkan ya. Nilai manajerial 165, kemudian nilai wawancara 36, nilai teknis murni 310, nilai teknis afirmasi 310. Nah, di sini akan ada namanya masa sanggah teman-teman ya. Akan ada namanya masa sanggah. Bisa jadi apakah teman-teman yang anggaplah ada teman-teman yang tidak mendapatkan afirmasi di tahap kedua padahal sebenarnya berhak untuk mendapatkan afirmasi, berarti itu bisa melakukan sanggah nantinya. Dan ketika sanggah teman-teman diterima, itu bisa membuat hasil yang berbeda, seperti halnya ketika teman-teman tidak dinyatakan lulus, tiba-tiba ketika masa sanggah teman-teman diterima dan ternyata nilai teman-teman terdongkrak naik, itu berarti teman-teman bisa saja lulus. Jadi itulah yang dikatakan di penjelasan ini, bahwasanya pengumuman ini belum 100% mengamankan seluruh teman-teman guru honorer yang lolos mengisi formasi sebenarnya teman-teman ya, karena masih ada masa sanggah ya, karena kita tidak tahu saingan kita siapa. Nah, di sini di video sebelumnya kami sudah bahas bahwasanya hasil tahap kedua P3K Guru itu sudah muncul teman-teman ya. Setidaknya itu ada 3 kategori yang harus teman-teman pahami. Itu yang pertama ini sudah aman sekali, yaitu lulus dan mengisi formasi, terlepas dari ada peserta yang lain yang akan melakukan sanggah dan bisa saja mengubah struktur kelulusan yang diumumkan kemarin. Seperti itu ya, itu terlepas. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat mengisi formasi. Ya, di sini ada 2 kemungkinan ya. Ini ada 1 kemungkinan, yaitu lulus passing grade tetapi tidak bisa mengisi formasi. Kemudian NIK tidak terdaftar sebagai peserta tahap. Berarti ini bisa jadi server yang bermasalah teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini poin A cukup jelas ya, berarti sudah lulus, selamat ya, ada kata selamat. Tapi bagaimana dengan poin B? Mengapa bisa tidak lulus? Ini ada beberapa kemungkinan. Anda memang tidak memenuhi passing grade. Yang kedua, sebenarnya Anda passing grade tapi kalah ranking, kalah nilai total dengan pesaing-pesaing Anda. Nah, ini yang dikatakan pesaing-pesaing. Kita tidak tahu apakah pesaing-pesaing kita, apabila misalkan ada pesaing kita yang seharusnya mendapatkan afirmasi lantas melakukan sanggah dan diterima sanggahnya, apakah bisa membatalkan kelulusan kita? Nah, di situ lagi nantinya akan dilihat jumlah formasi yang dibutuhkan dan tentunya perolehan nilai terakhir kita ketika ada pesaing kita yang sanggahannya diterima. Nah, itu yang admin maksud teman-teman ya, seperti itu.
Itu yang admin maksud. Tetapi mudah-mudahan saja teman-teman yang sudah lulus ini sudah nyata untuk lulus dan menjadi ASN. Itu yang admin doakan. Poin C, kenapa bisa begitu ya? Bisa jadi semalam hanya masalah server yang penuh. Poin C ya, maksudnya poin C, misalkan tidak bisa mengecek, berarti ada kemungkinan semalam hanya masalah server yang penuh, dan kemungkinan kedua adalah adanya penganuliran nilai seperti peserta tahap 1 dengan status TMS2. Seperti itu ya, tidak memenuhi syarat kedua. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke poin yang intinya. Nah, jadi untuk mengklarifikasi poin B dan C, sebaiknya kita tunggu perilisan PDF nilai seinstansi dan pesaing Anda. Nantinya di situ akan ada teman-teman ya, mungkin besok sore juga mungkin sudah rilis, akan ada perilisan PDF nilai seinstansi dan pesaing Anda supaya jelas nggak lulusnya di mana. Nantinya itu tentunya pasti akan diumumkan atau disampaikan segera di websitenya guruppk.kemdikbud.co.id, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat nilai pesaing, tentunya akan ada perilisan nilai PDF teman-teman ya, akan ada perilisan nilai PDF seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya ya, di sini inti konten kita ya. Apakah nilai P3K Guru tahap 2 yang diumumkan tanggal 16 Desember kemarin itu valid? Benar dan valid. Jawabannya adalah benar dan valid. Nah, seperti itu ya. Jadi muncul pertanyaan, apakah nilai P3K Guru tahap 2 yang diumumkan tanggal 16 Desember kemarin itu valid? Jawabannya adalah benar dan valid. Jawabannya pasti ada kemungkinannya. Bukan kemungkinan lagi, jawabannya pasti benar dan valid. Tetapi di sini muncul pertanyaan baru. Ini masuk akal, ini admin Kompas ya. Namun apakah sudah dipastikan akan aman? Pertanyaannya belum tentu. Kenapa bisa belum tentu? Karena siapa tahu ada pesaing-pesaing kita yang melakukan sanggah dan sanggahnya diterima. Makanya dikatakan di sini apakah nilainya sudah dipastikan akan aman. Jawaban kami di sini adalah tentunya belum tentu, tapi mudah-mudahan saja aman. Nah, itu pengharapan kita teman-teman ya, seperti itu ya. Kita kan ingin lulus seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini dikatakan bahwasanya saya memberikan pandangan realistis. Ini admin Kompas di grup Facebook dengan WA. Ini luar biasa sekali penjelasannya. Saya memberikan pandangan realistis tanpa bermaksud menjatuhkan. Nah, jadi di sini luar biasa sekali ya postingan Bapak ini ya. Saya memberikan pandangan realistis tetapi tidak bermaksud menjatuhkan. Ini teman-teman jangan salah paham ya. Ingat, tanggal 17 sampai 19 Desember ini akan berlangsung masa sanggah. Nah, ini yang dikatakan tanggal 17 sampai 19 akan ada masa sanggah khusus untuk nilai tahap kedua. Nah, pada masa ini semua peserta yang tidak lolos bisa menyanggah jika nilai yang muncul tidak sesuai yang seharusnya. Jadi di sini ada hak bagi semua peserta yang tidak lolos untuk bisa menyanggah jika nilai yang muncul tidak sesuai yang seharusnya. Misalnya, harusnya dapat afirmasi, tapi pengumuman tidak muncul afirmasi, itu bisa sanggah teman-teman ya. Misalkan ada yang berusia 35 tahun ke atas, tetapi pada saat pengumuman tidak muncul afirmasi, padahal teman-teman memenuhi syarat untuk mendapatkan afirmasi, maka teman-teman segera melakukan sanggah. Nah, bisa jadi diterima dan itu bisa mengubah kelulusan teman-teman ya. Kemudian di poin B, poin kedua, harusnya nilainya A, tapi yang muncul nilainya B. Nah, ini bisa juga disanggah ya, dan sebagainya. Intinya nilai tidak sesuai yang seharusnya. Jika nilai tidak sesuai dengan seharusnya, teman-teman bisa melakukan sanggah. Itu teman-teman punya hak ya. Teman-teman punya hak itu tanggal 17 19. Nah, ketika teman-teman menang sanggah, bisa jadi nilai teman-teman itu jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang lain yang sudah lolos terlebih dahulu tanpa melakukan sanggah. Dan itu yang admin katakan bahwa pengumuman yang kemarin itu benar dan valid, tapi apakah 100% aman untuk kelulusan itu belum tentu karena kita tunggu hasil sanggah 17 sampai 19. Di situ akan ada nanti pengumuman pasca sanggah. Nah, ketika pengumuman pasca sanggah tidak ada perubahan, maka teman-teman yang lulus kemarin tanggal 16 itu aman 100%. Itu maksud kami. Kami tidak bermaksud untuk menjatuhkan. Dan kami tetap mendoakan supaya teman-teman semua lulus menjadi ASN P3K, semua guru honorer ya. Lulus menjadi ASN P3K, itu harapan kami. Nah, ingat ya, masih ada tanggal 17 sampai 19 Desember ini. Itu yang harus teman-teman pahami.
Nah, di sini teman-teman harus pahami bahwasanya apa sih sebenarnya fungsi dari masa sangga? Masa sangga itu berfungsi untuk media klarifikasi verifikator by human error. Itu fungsi dari masa sangga, berfungsi untuk media klarifikasi verifikator by human error. Peserta yang mengalami hal ini boleh mengajukan sangga melalui akun SSCISN masing-masing. Lalu jika nanti sanggahannya diterima, maka ia berkemungkinan. Nah, di sini ada kalimat ya. Maka ia berkemungkinan menggeser saingan yang sebelumnya sudah lolos. Makanya dikatakan tadi belum tentu 100% aman kelulusan. Kalau hasil pengumuman itu benar dan valid teman-teman ya. Tapi apakah bisa saja digeser? Bisa saja teman-teman ya. Makanya admin katakan belum aman 100%. Karena ada istilah masa sangga dan semua peserta berhak jika memenuhi syarat. Nah, maka ia berkemungkinan menggeser saingan yang sebelumnya sudah lolos. Seperti itu teman-teman ya. Luar biasa ya. Nah, di sini hal ini saya sampaikan karena ada yang cerita ke saya. Maksudnya cerita ke Bapak yang posting ini ya. Cerita ke saya saat tahap 1 sudah sangat percaya diri. Ini pengalaman tahap 1. Sudah sangat percaya diri diterima, bikin syukuran sama tetangga tapi tidak jadi lolos karena sanggahan pesaingnya diterima. Ini yang harus teman-teman antisipasi. Jangan langsung tenang saja dulu. Jangan langsung mengadakan selebrasi atau bagaimana. Kita tunggu saja pengumuman pasca sangga. Di situ jauh lebih valid hasilnya teman-teman ya. Selama ya di sini kata kalimat beliau, selama belum turun NIP, perang belum berakhir. Have a nice day, Jumat barokah. Luar biasa sekali. Oke teman-teman ya, sekilas informasi ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.